Oke. Assalamualaikum Kak Supri. Waalaikumsalam. Sini aku pengen nanya-nanya ke Kang Supri terkait tentang serba-serbi proses taruhnya Kang Supri hingga akhirnya bisa sampai di tahap ini. Kang Supri bersedia ya? Boleh minum dulu? Oh, boleh. Tapi kosong. Nah, untuk pertanyaan pertama aku pengen nanya dulu nih ke Kang Supri. Kira-kira kapan sih akhirnya awalnya Kang Supri itu bertemu dengan Teh Elis? Kapannya lupa, tapi kayaknya 2021. 2021. Iya, Itu benar. di momen apa? Waktu itu momennya Bobana kayaknya. Bobana tuh rumah kepemimpinan Bogor, Bandung, Jatinangor. Nah, ada tugas mereka tuh untuk membina NGO cluster di Bobana. Nah, kebetulan saya yang diminta. Oh gitu, disitulah baru ketemu. Sudah ketemu. Nah, tapi waktu pertama kali bertemu ini gitu kan, apa namanya, bagaimana first impressionnya waktu berkenalan dengan Teh Elis dan bercengkramannya, adakah first impressionnya? Kalau pas pertama ketemu kan rame-rame ya, banyak supervisor RK yang datang. Jadi sebenarnya nggak terlalu langsung ke satu orang. Oh, ngelihat dan segala macem. Jadi justru kayak dapet hal lebih apa ya, misalnya bukan first impression tapi mulai kenal, mulai tahu, setelah itu barulah. Jadi nggak pas. Nggak khusus banget ya. Apalagi kan ya waktu masa pandemi dan segala macam. Jadi waktu pertama kali bertemu itu ya udah gitu, jalan begitu aja, nggak ada maksudnya belum ada kepikiran hingga bisa ke tahap ini gitu. Iya, ya ketemu, diskusi rame-rame, ngobrol serius biasa, pulang dan seterusnya. Jadi belum ada kepikiran sama sekali dan malah ternyata ditakdirkannya seperti ini. Oke. Terus kapan kan tadi kan awalnya belum kepikiran apa-apa nih sehingga bisa memutuskan sampai ke tahap ini atau memutuskan hubungan yang lebih serius. Kapan akhirnya kepikiran atau aku pengen nih mengenal Elis lebih jauh dan memutuskan sepertinya Elis yang akan menjadi pendamping hidupku? Kalau mulai memutuskannya beberapa waktu lalu, belum lama sebenarnya, sekitar bulan Agustus. Tapi mulai dipikirkan. Ya, kalau kemarin kan pas Agustus memutuskan. Mulai dipikirkan udah lama banget, sejak akhirnya waktu itu Bobana punya proyek berbagi beras ke satu pesantren. Nah, ada rencana untuk menjebak dalam tanda kutip Bobana agar mereka bisa campaign lebih besar, lebih banyak. Dan akhirnya singkat cerita lah, anak-anak RK Bobana itu ngebuat satu campaign untuk ngebangun sumur di salah satu pondok pesantren di Bogor. Nah, itu ketemulah satu pekan sekali sama anak-anak Bobana, sering tektokan, bikin satu grup bareng. Dan akhirnya setiap bikin satu sering replay. Kemudian pernah ketemu beberapa kali dalam urusan kerja, tapi ternyata jadi cukup nyaman ngobrol, menjadi satu orang yang suka sering diajak diskusi dan segala macam. Gitu kurang. Disitulah baru terpikirlah ini cocok atau gimana? Ini nyaman. Nah, ini nyaman. Nyaman untuk ngechat, nyaman untuk ngobrol. Jadi saya tuh jarang sekali ngechat orang secara personal atau dicat orang secara personal, kecuali satu itu urusan pekerjaan, yang kedua emang ada perlu, yang ketiga teman deket banget. Teman dekat banget pun jarang. Nah, teman dekat banget itu kayaknya 10 jari masih kelebihan lah gitu ya untuk menghitung teman dekat banget. Nah, itu jarang banget. Nah, tapi waktu ketemu sama Elis termasuk yang jadi sering chat, sering ngobrol, sering nanya, sering diskusi dan segala macam. Jadi walaupun baru beberapa kali ketemu udah kayak sama teman dekat kayak gitu. Nah, kan tadi kan kepikirannya udah lebih lama dibandingkan memutuskan Agustus. Apa sih yang membuat akhirnya memutuskan untuk memilih Teh Elis? Ya karena nyaman tadi. Dan akhirnya mutusin salah satunya adalah waktu itu ada tugas dinas, kebetulan bareng. Kebetulan gak tahu settingan sih. Tapi ada tugas bareng ke Solo waktu itu. Kemudian
ya ternyata memang meyakinkan bahwa nyaman bareng-bareng kayak gitu. Disitulah titik pastinya gitu, ternyata memang ini nih gitu. Iya. Oke. Nah, terus selama menjalani proses ta'aruf dari awal hingga saat ini, apa sih momen-momen yang berkesan? Adakah momen-momen yang berkesan bagi Kang? Momen yang berkesan yang pertama, ternyata kalau perempuan ngambek kayak gini sulit sekali dimengerti gitu ya. Dan mulai belajar ya bagaimana cara. Iya, wah ternyata gua salah apa ya gitu ya. Padahal terbiasa untuk koordinasi dan segala macam gitu. Oh ternyata begitu. Momen yang berkesan. Yang kedua, dalam banyak hal ternyata sama-sama saling belajar. Harus kayak gini, harus kayak begitu. Bahkan ada buku yang harus dibaca, buku ini, buku itu. Ya, tapi ngelaksanainya ternyata nggak semudah itu. Apalagi kalau udah ngambek. Jadi mulai ini ya, mulai terpikirkan apa artinya gak apa-apanya perempuan, apa artinya terserahnya perempuan. Begitulah. Iya. Oke. Tapi bagaimana gitu selama menjalani proses itu, apakah bersyukur juga atau bagaimana perasaan? Bersyukur karena saling mendukung, saling menerima kekurangan, saling berjuang bersama, dan ya itu ya akhirnya jadi makin paham tentang satu sama lain dan bisa saling melengkapi. Jadi bersyukur banget bisa ketemu karena ya belum tentu ya sama orang lain mungkin bisa seperti itu. Khususnya adalah dalam hal saling menerima kekurangan, menerima kalau kelebihannya pasti gitu, pasti diterima, tapi kekurangan itu kan beda. Nah, bersyukur dengan orang yang dengan segala hal yang ketika ta'aruf tuh udah dikasih tahu kurang ini, bahkan pernah ikut ke Tasik, ke rumah sih, maksudnya ke keluarga di Tasik, oh kondisinya kayak gini, rame-rame waktu itu, dan tetap mau melanjutkan. Nah itu sepertinya sudah Allah buatkan hatinya untuk terus bersama. Oke, terus pasti kan juga tadi jelaskan ada suka dukanya, ada kekurangan dan kelebihannya gitu. Apa sih nasihat-nasihat yang dipegang atau prinsip yang kamu sudah pegang sendiri selama menjalani proses ini, atau mungkin nanti saat sudah akan dilaksanakan, adakah nasihat-nasihat yang diterima oleh Kang Supri atau mungkin Kang Supri punya prinsip sendiri gitu? Kalau nasihat banyak, tapi beberapa hal kalau disimpulkan itu ya termasuk ini buat siapapun ya yang akan menjalani proses menuju pernikahan atau sudah menikah atau baru berpikir menikah. Yang pertama adalah yang menyatukan hati manusia itu ternyata bukan cinta, bukan juga keilmuan, tapi yang menyatukan hati itu ya yang punya hati itu sendiri. Itu pesan yang disampaikan guru ketika dikunjungin berdua waktu itu ketemu untuk minta nasihat. Jadi ya itu betul-betul gitu ya, semua yang menyatukan tuh ya bukan karena kalau di sinetron kan jatuh cinta segala macam, atau karena kita sama-sama punya satu keilmuan yang cocok atau sekufu atau dan segala macam gitu dalam hal keilmuannya, tapi ternyata bukan gitu. Tapi yang menyatukan itu Allah. Yang kedua, untuk tidak berekspektasi. Kenapa? Karena kalau berekspektasi boleh gitu, tapi jangan terlalu tinggi. Ya terhuf dan berjalan, karena kalau berekspektasi terlalu tinggi jatuhnya nanti kurang bersyukur, menghilangkan kesyukuran. Yang ketiga, kita harus paham bahwa setiap manusia itu termasuk pasangan kita yang nantinya akan jadi istri atau nantinya akan jadi suami gitu, punya kekurangan dan kelebihan. Dan kekurangan itu adalah sebuah peluang untuk kita beramal ibadah. Seperti itu yang ketiga. Dan yang keempat, yang akhirnya membawa saya menguatkan hati adalah ada satu ayat dalam Al-Quran yang jadi ayat favorit. Sebenarnya rangkaian ayat, tapi ayat pertamanya itulah yang menjadi awal dari semuanya. Itu adalah surat At-Takwir ya, di 4 ayat terakhir. Bunyinya adalah sebuah pertanyaan. Fa'aina tazhabun? Mau kemana kamu?
kalau di dunia ini ada 7 miliar manusia, maka ketika ditanya kamu mau kemana atau mau kemana kamu, jawabannya bisa 7 miliar. Beda gitu ya. Dengan dalam konteks yang berbeda juga bisa beda jawabannya. Kalau ditanya arah, ya jawabannya tentang arah. Kalau ditanya tujuan, tentang tempat. Kalau ditanya mimpi, cita-cita, tentang mimpi dan cita-cita. Tapi ternyata di sisi lain, untuk 7 miliar manusia itu, jawabannya hanya satu yang benar. Mau kemana kamu? Ya kan udah jelas ya. Mau ke hari akhir, mau ke akhirat, mau ketemu Allah. Nah, dalam proses itu, akhirnya memutuskan bahwa untuk menjawab pertanyaan itu nggak bisa sendiri nih. Akhirnya memutuskan untuk ke tahap yang serius, ketemu keluarganya. Dan waktu itu juga pas khitbah disampaikan bahwa saya tidak mengajak untuk sama-sama bahagia, sama-sama sedih atas keadaan hidup bareng, tapi untuk sama-sama menjawab pertanyaan fa'aina tazhabun, dengan apa yang Allah titipkan ke kita akan dibawa kemana. Kurang lebih kayak gitu sih. Bagaimana sebuah hubungan itu benar-benar dari Allah untuk Allah dan bersama-sama menuju jalan Allah. Iya. Masya Allah, banyak banget yang aku dapatkan dari sisi interview pagi hari ini. Nah, terus dari sekian dari nasihat yang sudah diberikan, pertanyaan-pertanyaan yang sudah aku ajukan tadi, boleh dong Mas Supri memberikan closing statement nih terkait apapun itu. Entah itu pesan-pesan buat kita atau mungkin nasihat yang lain, apa yang lain, silakan. Closing statement-nya adalah lanjutan dari ayat tadi. Nah, kalau tadi itu disampaikan fa'aina tazhabun, mau kemana kamu, akhirnya kita mutusin nih, saya dengan pasangan yang Allah titipkan akan dibawa kemana. Oh, pengen ke jalan yang memang benar menuju Allah gitu. Atau mungkin dalam hal lain ya, dengan jabatan, dengan keluarga, dengan ketampanan, dengan kecantikan, dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan lah, akan dibawa kemana. Oh, kita udah memutuskan pengen dibawa ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Tapi ternyata fa'aina tazhabun in huwa ila dzikrul alamin, bahwa Al-Quran itu hanya pemberi peringatan gitu dari Tuhan seluruh alam. Buat liman sya'a minkum ayastaqim, buat orang-orang yang ingin menempuh jalan lurus. Yang tadi ya, mutusin untuk menempuh jalan lurus. Tapi walaupun kita udah mutusin itu, liman sya'a minkum ayastaqim, nggak bisa serta-merta oke gitu. Karena kita tidak bisa menempuh jalan lurus itu kecuali illa ayyasha Allah juga berkehendak agar kita menempuh jalan itu. Illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Nah, makanya disitulah fungsinya doa dalam segala hal. Niat yang lurus dibarengi dengan doa dan ikhtiar agar dipastikan kita punya kehendak, Allah punya kehendak, dan terjadilah itu ke jalan yang benar-benar tepat. Kira-kira begitu. Masya Allah, menarik sekali sesi hari ini. Terima kasih Kang Supri sudah mau diwawancarai, dan semoga bagi teman-teman yang mendengar video ini juga mendapatkan insight yang sama seperti aku wawancarai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.